Oke guys, kembali lagi bersama gue. Di video kali ini gue mau in-depth tour ya review mobil bekas lah. Ini ada Nissan X-Trail tahun 2010 yang 2500 cc tipe ST, dan ini menurut gue masih mulus banget dan gue suka banget dengan desain Nissan X-Trail yang T31. Nah, kita akan ulas lebih lanjut soal mobil ini dari sisi eksterior dulu aja ya. Kita langsung bahas ini juga sedang dijual ya. Ini gue di tempat dealer mobil bekas tuh harganya segitu. Nah oke, untuk lampu depan, nah ini udah dibagi jadi ada dua juga nih tempatnya, lampu senja dan lampu utamanya. Ini udah Pro-G juga walaupun masih halogen yang ini. Terus udah ada lamp washernya juga, ini tuh berfungsi juga. Habis itu udah ada fog lampnya juga di bagian bawahnya sini, udah ada fog lamp. Terus grillnya bentuknya V-shape dan udah warna chrome gini. Nah, tau lah kalian kalau Nissan model-modelnya kan grillnya kayak gini, dan gagah banget sih itu menurut gua. Lampunya kayak gini, ini kalau dimodif jadi agak kasih warna biru-biru gitu ala JDM kayaknya masuk sih, atau oranye. Bumpernya juga kelihatan banget ya gagahnya, kaku gimana ya, kesan gagahnya gitu loh. Ini kotak tapi modern gitu loh. Nah ini juga udah ada lampu tanduknya yang di depan gini untuk memantau bawah saat parkir. Ini berfungsi banget kalau bawa mobil gede kayak gini. Terus spion, ini udah ada lampu sennya di fender dan juga di spion. Spionnya juga udah retract dan electric folding dari dalam. Lalu kalau untuk sektor velg, ini dia pakai ringnya ring 17 dengan profil ban 225/65, dan sistem pengereman ini udah disc brake depan belakang, terus udah ABS, EBD dan BA. Pokoknya lengkap fitur keamanannya, udah nggak ketinggalan zaman juga, ABS, EBD. Lalu kita beralih ke bagian samping ya, ini handle chrome, udah smart key juga. Kalau masuk tinggal ini kunci sama masuknya. Terus udah ada talang air juga, dan ini udah ada roof rail. Nah, udah lumayan lengkap. Cuma ini warnanya warna hitam, nggak selaras dengan body ini juga. Lalu nah nih udah ada spoilernya. Gue suka banget nih bentuk spoiler kayak gini nih, nggak nempel gitu loh, jadi kayak spoiler mobil-mobil sedan lah, ala-ala gitu, cuma nggak riser. Terus udah ada high mount stop lamp juga. Ada ini apa ya, semprotan air lah pokoknya buat kaca belakang. Terus udah ada defoggernya juga nih di kaca belakang. Terus udah ada wiper di belakangnya juga. Desain lampu belakangnya nih, ini warnanya di sini kuning gini ya, buat yang lampu sennya kayak gitu. Terus ini tampilan belakangnya. Di sini emblem X-Trail. Lalu di sini 25 ST Xtronic CVT. Dan ini ya, mobil X-Trail ini tuh ECU-nya bisa menyesuaikan dengan gaya berkendara kita. Itu tuh menurut gue di zaman dulu yang udah cukup bagus lah teknologi dari Nissan ini. Ini kalau dari segi eksterior. Terus udah ada ini juga parking sensor. Terus ini lampu mundur di bawah. Knalpot juga udah ada finishing warna chrome-nya. Itu bumpernya juga ini ya ada plastiknya, bahan plastiknya. Ini chrome-nya ada di sini, dan kekurangannya sih kalau menurut gue ya, tapi di tahun segitu nggak bisa ini juga sih. 2010 ini yang belum ada ininya, kamera rear kamera parkingnya, jadi baru parking sensor doang. Kayak gitu. Kalau untuk segi eksterior gimana kalau menurut kalian guys? Gue sih suka banget sih, gagah gitu loh bentuknya. Lanjut untuk sektor mesin, mobil ini menggunakan kode mesin QR25DE, dan ini hasil kerjasama Renault dan Nissan. Ini 2500 cc 170 PS dengan torsi maksimum sekitar 234 Nm. Dan ini yang dibanggakan dari sini ya, itu tuh ECU-nya dapat membaca 1000 karakter pengemudi. Jadi gaya berkendara 1000 pengemudi itu dapat disesuaikan oleh ECU di Nissan X-Trail ini. Jadi udah hebat banget nih. Cuma ini udah Xtronic CVT juga. Nah, yang rawan itu kalau menurut gue, lu mau ngambil Nissan X-Trail ini, CVT-nya jangan sampai udah bermasalah deh. Kalau bisa masih sehat, karena itu
buat ngebenerin CVT itu wah biayanya agak lumayan sih dibanding Matic konvensional, cuma emang enak banget. Ini untuk ruang mesinnya posisi aki berada di sebelah kiri. Nah, ini mesin juga udah ke cover, ini masih rapi, bersih juga. Walaupun 2010 ya, tapi masih bagus sih. Itu juga di kolong-kolong situ ada peredamnya. Di sini juga ada peredamnya, nggak semua gini. Terus warnanya juga udah dicat sewarna dengan bodi luarnya. Jadi rapi. Ini juga nggak ada bekas las-lasan atau gimana sih. Jadi kayak masih aman, belum bukan bekas kecelakaan. Biar nggak lama-lama lagi, kita langsung aja nih ke bagian interior. Tadi eksterior udah dan mesin udah kita bahas. Sekarang kita ke bagian interior nih. Nah, untuk membukanya tadi kan ini kuncinya kayak gini. Tapi udah smart key juga, jadi bisa ditekan dari handle-nya. Dan di sini juga kuncinya itu dia udah nggak pakai ini ya, juga nyalainnya udah smart key juga kayak gini. Terus untuk panel speedometer seperti ini setirnya soft touch sih ininya. Ini juga enak digenggam, bahannya juga enak, tapi belum ada audio steering switch-nya, jadi masih polosan, cuma airbag aja yang ada di sini. Sekarang coba kita sambil nyalain. Ini nah, ini udah nyala. Ini head unitnya seperti ini. Ini di kolong juga ada ininya ya, tempat penyimpanan, dan udah soft opening. Sorry banget ya guys kalau kualitasnya kayaknya agak jelek ini di dalamnya. Terus ini juga udah ada tempat penyimpanan di tengahnya sini. Ini bisa taruh tisu sih, dan kalau ditaruh tisu pun mungkin tebalnya segini ya, dan itu masih bisa ditutup jadi nggak kelihatan berantakan. Semua ketutup rapi. Di sini juga ada tempat buat duit receh, tapi nggak bisa berlebihan karena nanti jatuh kalau berlebihan. Nah, ini juga ada tempat penyimpanan juga, dan ini head unitnya bisa nelpon, bisa connect ke HP. Ini tampilan speedometernya udah lumayan modern. Bukan lumayan lagi sih, keren kalau menurut gua tampilannya. Ini tachometer, ini speedometernya di sini, dan di tengah MID-nya. Coba kita otak-atik. 12 itu jamnya. 1/100 km 28,5 itu konsumsi BBM-nya rata-ratanya seperti itu. Dan ini kilometernya baru 68.000 nih tahun 2010, lumayan juga. Terus di sini mana ya pengaturan fog lamp tuh, harus juga ada, udah ada fog lampnya. Kayaknya ini fog lampnya juga ngaturnya di sini nih. Ini nih. Nah, ini pengaturan fog lamp. Di sini pengaturan wiper. Wiper belakang, wiper depan. Intermitternya bisa diatur di sini. Terus di sisi pintu ini udah retract dan juga electric folding. Jadi kalau ditekan, nah ketutup secara elektrik. Terus udah ini juga power window pastinya lah. Yang auto baru sisi pengemudi. Dan yang enaknya ya dari mobil ini tuh dia udah elektrik pengaturan joknya. Dan itu nggak cuma di bagian pengemudi ya, tapi di bagian penumpang depan situ itu juga elektrik kayak gitu. Enaknya itu. Terus transmisi posisinya ada di sini, ini Matic. Ini ada shift lock-nya, PRND, dan di sini kalau mau ala-ala manualnya. Ini tuas transmisi ya, kalau di luar negeri ada yang 4 wheel drive nya. Indonesia juga ada sih dulu beberapa kan masuk, cuma nggak laku. Terus ini tempat pengaturan AC-nya, cuma masih tuas kompor kayak gini, dan belum ini ya, belum digital. Terus ini udah ada defogger. Lalu ini pengaturan mode AC-nya, arah anginnya kemana, ini kecepatan kekuatan dinginnya. Itu apa lagi ya? Oh iya, ini setirnya pengaturannya baru naik turun doang nih, baru tilt doang, belum teleskop.
tapi nggak apa-apa, posisi duduknya nyaman kok. Joknya juga, nah sekarang kita beralih ke bagian jok. Joknya masih fabric, belum kulit. Ini di bagian headrestnya ada bolongannya gini, jadi nggak polosan. Ini masih fabric tapi bagus sih, dan ini empuk sih bahannya, ini tuh enak. Terus di sini juga ininya ya, apa namanya, seat beltnya juga udah ada head adjustmentnya. Nah ini untuk bagian pengemudi, ininya door trimnya kayak gini. Bagian soft touchnya di handrestnya sini itu. Nah panel tengah ini ada 2 buah cup holder di sini, dan di sini handremnya. Ini juga ada tempat penyimpanan. Terus di sini juga bisa jadi armrest, cuma ini nggak bisa dimajuin, tapi nggak apa-apa sih, ini udah nyaman juga dengan posisi mengemudi kayak gini ya. Ini tangannya segini, terus nah ini tinggal kayak gini. Terus untuk legroomnya juga cukup luas, cukup nyaman. Lalu nggak bisa nyentuhin sih ini headroomnya. Lalu untuk headroom jadinya masih kayak gini. Headroomnya itu juga nih lumayan masih agak luas nih, karena mobilnya agak ngotak terus tinggi gitu, jadi headroomnya masih menyisakan ruang yang cukup luas di mobil ini. Selain cup holdernya ada di sini, itu ada lagi di bagian sisi kanan dan kiri, dan ini ada tutupnya lagi, jadi bisa tertata dengan rapi, terlihat rapi. Ini serba ketutup sih pokoknya, semuanya kayak ini aja. Bagian untuk uang receh bisa ditutup, jadi nggak bakal terlihat berantakan gitu loh kalau kalian pakai mobil ini. Cuma kalau udah pakai mobil kayak gini masih kelihatan berantakan, berarti kalian yang emang gitulah. Bagian atas di sun visornya ini udah ada kaca vanity mirrornya, tapi belum ada lampunya. Terus ini juga udah ada lampu baca model kayak gini, kepisah, ada 2. Ini bisa di mode ke pintu atau nyala terus gitu, atau off. Ini juga ya masih gini. Dan airbag itu setahu gue nih ya, ini cuma masih ada 2 di bagian depan doang, di pilar-pilar lainnya belum ada. Ini di pilar B nya itu warnanya abu-abu coklat gitu ya, tapi abu-abu gitu, di belakang gelap banget, jadi kayak nuansanya di belakang tuh sportinya dapat banget ya. Tapi kenapa nggak sini juga ya, biar sama sporty gitu loh. Ini plafonnya masih bersih juga nih, lampu baca yang bagian belakang di tengah, tapi di bagasi juga ada lagi lampu kabinnya kayak gitu. Sekarang kita beralih ke baris kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke baris kedua nih ya. Nah untuk baris kedua, aduh legroomnya ini lumayan enak juga. Terus di sini ada nih yang tersembunyinya nih, wow, cup holdernya ada 2 buah di bawah sini. Dan ini ada lekukan dikit ya, karena ya seperti yang gue bilang tadi, kalau di luar tuh dia ada yang 4-wheel drive nya. Ini kisi-kisi AC ada di tengah 2 buah. Ini juga udah ada tempat penyimpanan ya kecil-kecilan lah, kayak majalah atau kertas-kertas begitu. Lalu di sisi pintu juga ini ada tempat penyimpanannya nih, kecil. Door pocketnya ada, terus speaker juga ada, depan belakang ya tadi gue lupa nyebutin. Ini handle-nya juga warna chrome. Terus untuk headroom sama seperti yang di depan, lega juga. Nah ini juga ada armrestnya, dalamnya ada apa, polos, tapi ini ada tempat penyimpanannya lagi. Gila emang X-Trail nih tempat penyimpanannya banyak banget, dan bisa ditata rapi oleh Nissan. Jadi kayak ada covernya semua, ada tutupnya semua kayak gitu. Oke, sekarang kita ini ya, coba bagian bagasi kita lihat. Kayaknya sama aja sih kayak yang X-Trail T31 yang sebelumnya gue review juga. Ini bagasinya X-Trail itu terkenal dengan tahan airnya, dan dia banyak ini juga tempat penyimpanannya di bagasi. Kayak ini ada lacinya juga. Yang ini tuh kalau nggak salah emang nggak ada lacinya deh, setiap gue nge-review nggak tahu, bukan karena hilang tapi emang nggak ada gitu loh. Kalau yang ini ada laci, walaupun sebenarnya bisa dibuka juga atasnya kayak gini. Dan ini bagasi yang menurut gue cukup luas, cuma ya karena ada ininya aja. Ini dia untuk menutupi bagian sini tray atas, jadi kalau yang mau bawa barang berharga gitu, kayak kalau diginiin kan
dari luar jadi nggak kelihatan ya. Jadi cukup ini juga bagus untuk keprivasian barang kayak gini. Ini juga di atas bisa ditaruh ya beberapa barang kecil lah, tapi nggak yang berat-berat banget karena ini nggak kuat juga nih kalau yang berat-berat kayak gini. Terus ini juga sebenarnya di balik sini tuh masih luas juga tuh masih luas ini tuh bagasinya. Di sini juga udah ada power socket tuh, udah ada power socketnya. Ini bisa dicolokin kalau mau ngecas kayak bawa mungkin kulkas portable atau apa kayak gitu bisa. Ini juga ada cantelan. Oke, cantelan nih bisa buat naruh barang kayak gitu. Dan untuk ruang masukin barangnya juga cukup luas ya menurut gua nih, segini kayak gitu. Jadi ini keuntungannya X-Trail juga bagasinya cukup luas, dan ya baris itu juga bisa dilipat kok kayak gini. Ini bisa dilipat, nah lipat rata ya tuh. Jadi untuk ruang yang luas ini kan ada barang aja sih, ini bisa dilipat juga. Ini bahannya juga nggak yang bikin kotor gitu loh, ini bahannya kayak selaras dengan yang ada di bagasi gitu. Gila keren. Oke guys, jadi sekian untuk video in-depth tour X-Trail Nissan X-Trail T31 ini yang tipe ST 2500 cc. Untuk konsumsi BBM nggak usah takut boros karena ini udah termasuk irit untuk cc segede itu, dan powernya juga gede banget. Ini dibanderol dengan harga 120 jutaan, dan ini ya dia pajaknya itu setahu gua tadi gue lihat di STNK yang ini plat B itu 6,9 ya, jadi hampir 7 juta lah. Itu gua nggak ngerti sih progresif atau gimana, cuma mungkin kalau di daerah bisa jadi lebih murah. Dan dari yang gue cobain sebelumnya ya, X-Trail ini emang nyaman banget di dalamnya, walaupun ada beberapa fitur yang mungkin di sekarang tuh agak kurang, kayak hill start assist belum ada, traction control kayak gitu-gitu. Cuma untuk sebuah SUV ini udah cukup bagi gue dan enak banget, nyaman. So itu aja, jangan lupa untuk subscribe dan sampai ketemu di video baru berikutnya.